Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamna bi syari'ati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Hadirin sekalian, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semua untuk senantiasa berupaya semaksimal mungkin, sekuat tenaga dan pikiran kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan berusaha untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan selamat di akhirat dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah Jumat pada hari ini adalah ajalmu tidak menunggu tobatmu. Jamaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua manusia pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini secara tegas menyatakan kepada kita bahwa di antara sifat yang melekat pada manusia adalah berbuat salah. Sedangkan orang yang paling baik di antara orang-orang yang berbuat salah adalah ia segera bertaubat dan meminta ampun
kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesalahan tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita semua harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa hambanya. Dalam salah satu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau akhtatum hatta tablughu khatayakum as-samaa'a, thumma tubtum, lataballahu alaikum." Sekiranya kalian melakukan kesalahan hingga kesalahan kalian membumbung setinggi langit, kemudian kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin, akan tetapi perlu kita ingat, meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, jangan sampai kemurahan Allah kepada hambanya itu kita jadikan kesempatan untuk melegitimasi kesalahan dan kelalaian kita. Sebagai seorang hamba, tentu kita harus terus-menerus menjaga diri kita dari perbuatan dosa dimanapun kita berada. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah memang Maha menerima taubat kita. Seberapapun banyak dosa dan kesalahan kita, hanya saja ada batasan waktu untuk menyampaikan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan ada 2 waktu apabila kita bertobat dan meminta ampun di dalamnya, Allah tidak akan menerimanya. Waktu tersebut adalah pertama, ketika nyawa kita sampai di tenggorokan. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysatit taubatul lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 18. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini dalam tafsir Al-Munir. Diterimanya taubat seorang hamba dan ampunan Allah adalah nikmat dan anugerah bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan karena adanya faktor nafsu dan godaan syaitan, sehingga mereka pun bertobat sebelum nyawa berada di ujung kerongkongan. Insyaallah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yaqbalu taubatan abdihi ma lam yugharhir." Sesungguhnya Allah taala menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad.
Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, taubat tidak diterima yaitu ketika hari kiamat tiba. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbika yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan ulintaziru inna muntazirun. Yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat dari Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya yang belum beriman sebelumnya itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa ayat di atas menegaskan taubat dan iman seseorang yang baru dilakukan di hari kiamat nanti tidaklah berguna sama sekali, sebagaimana tidak bergunanya iman Raja Fir'aun ketika baru menyadari kuasa Allah di saat ia tenggelam di Laut Merah. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta talu asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari agar pelaku keburukan pada siang hari bertaubatlah. Allah juga membentangkan tangannya pada siang hari agar pelaku keburukan pada malam hari bertaubatlah. Hal itu terjadi sampai matahari terbit dari barat, artinya sampai hari kiamat tiba. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ketika terjerumus dalam perbuatan dosa segera kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dan memohon maaf atas perbuatan dan kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barun raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalam taslima katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar
وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة